Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mr. AB Channel. Pagi ini kita mau berbagi pengalaman tentang generasi tukang cukur ya teman-teman. Jadi intinya nggak selamanya ya kita itu jadi tukang cukur, dan kita nggak boleh terus mengerjakan sendiri. Jadi lebih baiknya kita itu secepat mungkin atau dari mulai sekarang kita mulai memikirkan generasi tukang cukur atau bagaimana kita bisa melahirkan tukang cukur ya teman-teman. Jadi di pagi ini kita lagi mengajarkan atau kita berada di ruang pelatihan yang mana teman-teman hari ini lagi proses magang atau proses evaluasi ya. Jadi masih harus didampingi, yang mana hasil potongannya itu atau hasil karyanya belum bisa dijual atau belum layak jual teman-teman. Jadi kalau belajar potong rambut itu ada levelnya ya. Jadi mulai awal itu mungkin ada dasarnya, materinya, dan setelah itu ada praktek atau magangnya. Nah setelah itu baru ada evaluasi layak jualnya ya. Kalau sudah layak jual, teman-teman ini bisa bekerja atau bisa disalurkan kerja. Nah jadi banyak ya owner-owner atau pemilik usaha potong rambut di akhir-akhir tahun ini banyak yang nggak paham atau nggak memikirkan bagaimana generasi tukang cukur di masa yang mendatang ya teman-teman. Jadi teman-teman yang baru ini sebagai pemula itu yang penting ada modal, yang penting bisa membuka usaha potong rambut dan bisa buka loker. Nah itu mereka merasa bahwa itu adalah cara yang paling mudah atau cara yang paling gampang ya teman-teman. Tapi pada dasarnya kita itu kalau membuat usaha atau membuka peluang kerja untuk orang lain itu kita pastinya juga kerjanya di tempat kita itu nggak main-main teman-teman. Jadi kita pengennya juga menguntungkan usahanya dan kita nggak rugi ya. Nah kenyataannya masih banyak tukang cukur yang menyalahi aturan dan nggak sesuai SOP ya teman-teman. Ini yang menjadi problem ya untuk teman-teman owner. Jadi teman-teman itu pengennya juga punya karyawan yang benar, karyawannya juga bisa semangat kerja, mereka bisa sesuai SOP di tempat kita. Tapi ya kita nggak bisa ya menilai bahwa semua itu pasti sesuai dengan keinginan kita, karena ya manusia itu pasti punya karakter yang berbeda dan sifat manusia itu pasti ya macam-macam teman-teman. Nah jadi supaya kita bisa mencukupi kebutuhan tukang cukur ya pastinya kita punya standar yang sama ya teman-teman. Jadi kita kalau pengen servisnya dan pelayanannya bagus ya kita bisa mendidik atau mengajarkan pelatihan cukur kepada mungkin orang-orang terdekat di lingkungan. Nah yang mana nanti juga bisa direkrut sendiri ya teman-teman, bisa dikerjakan di tempatnya kita sendiri. Dan nanti pelanggan itu jadi enak, jadi tukang cukurnya jadi banyak, nggak hanya satu ya. Jadi ini kita memberikan contoh di 3 kursi ya teman-teman. Jadi kalau kita punya 3 kursi ya jangan sampai tukang cukurnya hanya satu gitu kan. Dan jangan sampai kita kayak terlihat kesulitan nyari tukang cukur lah, intinya seperti itu. Karena pada dasarnya usaha potong rambut itu banyak yang menjadi pusat perhatian ya teman-teman. Jadi kalau kita buka tutup seperti itu kayak seenaknya sendiri ya nanti pelanggannya juga jadi bingung mau cukurnya jam pagi, jam siang atau jam sore. Itu nanti juga mereka bingung karena masyarakat ini pasti mikirnya kalau pagi sampai siang ini mereka lewat di tempat kita dan tempat kita itu masih tutup. Nah itu mereka mikirnya jadi kayak ya udah kita cari tempat lain aja untuk cukur seperti itu. Jadi mereka nggak mungkin juga kayak nungguin nanti malam balik lagi ya, itu kemungkinan kecil ya teman-teman, karena kita juga nggak mungkin juga mempengaruhi masyarakat bahwa tempat kita itu yang paling baik, tempat kita yang paling bagus, kan enggak juga. Nah jadi sekarang itu zamannya udah berbeda teman-teman. Jadi di mana-mana barbershop atau tempat cukur, tempat pangkas itu sama saja ya teman-teman. Jadi kalau pengen cukur yang seperti apa itu insya Allah teman-teman di luar sana itu profesi tukang cukur itu sama. Jadi mereka pasti juga punya karya yang bagus dan sangat memuaskan lah, intinya seperti itu. Jadi itu nanti tergantung pelanggan yang mau pengen cukur apa. Di tahun ini pasti semua sudah pinter sekali dan tutorial atau review atau gaya rambut zaman
dulu sampai zaman yang paling modern pun semua tukang cukur sekarang sudah bisa ya teman-teman, karena sudah sangat transparan, sudah sangat terbuka ya dunia pelatihan atau tutorial potong rambut itu sudah sangat dikupas tuntas ya di YouTube apalagi. Jadi intinya semua tukang cukur itu jangan diragukan lagi ya untuk hasil karyanya seperti itu teman-teman. Nah, yang paling penting sekarang adalah kita bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain dan kita bisa melahirkan tukang cukur ya, supaya kebutuhan tukang cukur itu bisa terpenuhi dan kita nggak bingung lagi teman-teman. Dan karyawan itu biasanya kontrak kerja 1 tahun dan setelah itu mereka pasti ada planning ya untuk mandiri teman-teman, dan kita wajib mendukungnya. Karena teman-teman atau karyawan itu pasti juga punya planning, punya rencana, dan mereka itu 100% punya hak ya untuk menentukan kapan mereka untuk mandiri dan kapan mereka itu bisa memulai mandiri teman-teman. Jadi di tengah-tengah mereka bekerja itu pasti juga ada persiapan atau mereka menabung ya, itu untuk menyicil ya, kalau di Jawa itu nyicil alat-alat cukur, nyicil bangunannya, nyicil kiosnya. Jadi mereka pengennya keluar dari tempat kita kerja itu mereka bisa mandiri teman-teman. Nah, jadi kita membuka usaha potong rambut itu memang kita membutuhkan karyawan dan kita sama-sama butuh ya. Dan kemudian ketika mereka sudah keluar dari tempat kita itu pengennya teman-teman itu bisa sukses, bisa mandiri dan menjadi percontohan yang terbaik dari alumni-alumni kita. Seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan transisi pergantian karyawan itu biasanya sangat merepotkan dan ini sangat sering ya teman-teman owner itu kesulitan nyari tukang cukur lagi. Jadi solusinya ya mungkin teman-teman bisa memproses orang lagi ya teman-teman. Jadi program pelatihan itu sangat penting ya teman-teman di tahun 2022 ini, dan kita mohon teman-teman viewer atau subscriber mudah-mudahan teman-teman juga mendukung ya program pelatihan dimanapun tempat pelatihan itu berada, mau di kabupaten, mau di daerah-daerah, mau di kota atau di kota besar ya teman-teman. Jadi program pelatihan itu dimana-mana bagus ya teman-teman. Jadi kita nggak pernah merasa bahwa pelatihan itu apa ya teman-teman, bersaing atau seperti apa, enggak ya. Jadi kita konsep bikin pelatihan itu adalah kita benar-benar fokus untuk membuat generasi tukang cukur atau kita melahirkan tukang-tukang cukur baru yang lebih fresh, yang mana nanti bisa direkrut dan bisa menjadi apa yang namanya SDM yang berkualitas, yang berattitude baik dan profesional teman-teman. Jadi kalau kita ngecek ya di media sosial, di Facebook itu banyak ya komunitas barbershop atau lowongan tukang cukur seperti itu hampir setiap hari teman-teman. Kalau kita lihat itu banyak owner-owner yang butuh tukang cukur, itu dimana-mana pasti ada yang sampai mau belikan tiket pesawat, yang ngasih akomodasi perjalanan, dan sudah jelas gaji pokoknya, mesnya, uang makannya. Nah seperti itu, ini sebenarnya udah sangat baik teman-teman untuk kita menjadi owner yang loyal atau yang baik untuk karyawan. Itu udah banyak ya, tapi kita itu ya jangan sampai kecolongan lagi, karena ya banyak juga di grup itu yang membahas tentang ada yang nyuri, ada yang mesinnya dibawa kabur, ada yang uang setoran dibawa kabur, ada yang nggak jujur. Nah solusinya adalah kita harus memproses dan melahirkan tukang cukur sendiri supaya kebutuhan kita bisa terpenuhi teman-teman. Nah jadi di tempat kita ini selalu berusaha meroses orang terus ya setiap bulan teman-teman. Jadi nggak pernah berhenti atau nggak pernah kita sampai berhenti ya untuk melahirkan tukang cukur, karena kita punya program itu 2 teman-teman. Jadi di tempat kita itu ada program yang berbayar dan tidak berbayar, dan yang tidak berbayar ini kita peruntukkan untuk teman-teman yang memang dari keluarga yang nggak mampu ya teman-teman. Ini nggak ada batasan apa ya, intinya nggak ada batasan usia, tapi kita fokusnya untuk yang lebih produktif itu usia 15 sampai 25 tahun teman-teman. Jadi yang di usia yang di atasnya itu ya saya kira mereka sudah mampu untuk mandiri teman-teman. Dan tujuan kita sebenarnya hanya satu, kita pengen menolong dan kita pengen teman-teman di luar sana itu bisa bekerja dengan layak, mereka bisa hidup dengan normal ya teman-teman, nggak ada yang nganggur lagi. Nah seperti itu. Jadi
Kalau di luar itu ada yang menganggap bahwa pelatihan itu buruk atau yang otodidak itu juga buruk, saya kira itu mereka itu malah nggak paham ya dengan histori atau dengan tujuannya kita membuat usaha potong rambut. Karena fokusnya orang membuat usaha itu pasti pengennya berhasil, mereka pengen sukses, dan kita pengennya menjadi percontohan untuk mereka semua. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel kita supaya terus berkembang dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Dan di video yang akan datang kita mau bikin konten tentang tutorial coloring ya, dan ini hasilnya teman-teman bisa lihat. Ini adalah highlight yang mana di tempat kita hanya 50.000 teman-teman, dan ini hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih, jangan lupa dukung channel kita. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, jangan lupa selalu berdoa dan semangat ya kerjanya teman-teman. Yang belajar juga mudah-mudahan juga dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.